Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Quran surat Al-Isra ayat 11 sampai dengan ayat 20. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Manusia itu suka berdoa meminta yang tidak baik sebagaimana ia suka berdoa memohon yang baik-baik. Manusia itu adalah berwatak suka terburu nafsu. Catatan: manusia itu pada umumnya berjiwa rapuh, mudah berputus asa atau pesimis, mudah pula berpanjang harapan atau optimis. Supaya manusia itu jangan ragu-ragu, perlulah jiwanya digembleng ajaran Al-Quran, banyak memberi bimbingan untuk menggembleng jiwa manusia itu. Kami jadikan adanya malam dan siang sebagai dua tanda bukti. Bukti tanda adanya malam kami hapus, sedang bukti tanda siang kami jadikan terang benderang agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan agar kamu dapat menghitung bilangan bulan dan ilmu hitung. Segala-galanya kami terangkan dengan sejelas-jelasnya. Catatan: rezeki diistilahkan dalam Al-Quran dengan karunia Allah. Yang kedua ialah apa yang dinamakan ilmu falak atau astronomi atau ilmu hisab. Tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya bagai kalung yang berpasang di lehernya. Dan nanti di hari kiamat akan kami bentangkan dalam sebuah kitab yang akan diterimanya secara terbuka. Bangsa Arab sebagaimana bangsa Romawi kuno melihat buruk baik peruntungan manusia dari terbangnya burung. Bila burung itu terbang dari kiri ke kanan, itu pertanda baik, maka mereka pun optimis. Begitu juga sebaliknya. Dalam istilah bahasa Arab disebut toir atau burung. Selanjutnya, suatu peruntungan buruk atau baik yang harus diterima oleh manusia sebagai akibat amal yang diperbuatnya diumpamakan bagai kalung yang berpasang di leher. Tuhan akan mengeluarkan sebuah buku pada hari pembalasan mengenai amal manusia buruk atau baik, sedang manusia itu tidak dapat mengelak diri dari apa yang tertulis pada buku itu, sebab kalung sudah berpasang dengan di leher. Baca sendirilah bukumu itu. Kini cukuplah kamu yang bertanggung jawab atas nasib dirimu sendiri. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka ia akan berbuat untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat, maka itu tanggungannya sendiri pula. Seseorang tidak berwenang menanggung dosa orang lain, dan kami tidak akan menyiksa sebelum mengutus seorang rasul untuk mengingatkannya. Bila sudah dekat waktunya bagi kami hendak memusnahkan salah satu negeri, lebih dahulu kami perintahkan kepada golongan masyarakat yang hidup mewah di negeri itu supaya taat kepada Allah. Bila mereka mengingkarinya, sudah sewajarnya berlaku ketetapan hukum kami terhadap mereka. Ketika itu kami musnahkan negeri itu selicin-licinnya. Catatan: maksudnya hukum sunnah yang ditetapkan Tuhan terhadap orang durhaka yang tak dapat diharapkan keimanannya.
Berapa banyaknya generasi yang telah kami musnahkan sesudah zaman Nuh. Tuhanmu cukup meneliti dan mengetahui dosa-dosa hambanya. Hak asasi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang ini, kami berikan sekarang juga. Berapa saja kami kehendaki dan kepada siapa saja yang kami sukai. Kemudian kami sediakan baginya neraka yang akan membakarnya sebagai orang yang nista dan terbuang. Kehidupan sekarang ini maksudnya adalah kehidupan duniawi atau keuntungan duniawi sebagai tuntutan yang mendesak. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berjuang dengan gigih untuk mencapai cita-citanya sebagai seorang mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang terpuji. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami limpahi terus karunia dari Tuhanmu. Karunia Tuhanmu itu diberikan tanpa pilih bulu. Catatan, di dalam perlombaan mencapai kebahagiaan hidup di dunia ini terdapat dua golongan yang bersaing. Ialah golongan kebendaan atau materialistis dan golongan kerohaniahan idealis keagamaan. Terhadap kedua golongan ini, Tuhan tidak pilih kasih dalam memberikan karunia-Nya. Apakah ia golongan materialistis atau golongan idealis keagamaan, sama-sama diberi karunia. Alhamdulillah, telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat Al-Isra ayat 11 sampai dengan ayat 20. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.